Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang mengikuti live session kali ini di Sarfin Talks Ramadan Edition. Dari dalam 1 bulan Ramadan ini, kita akan coba menemani teman-teman untuk ngabuburit faedah bersama Sarfin dan juga FOSE. FOSE ini sendiri, Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam, merupakan salah satu komunitas pegiat ekonomi syariah terbesar di Indonesia, dan ini berada di regional Jawa Timur. Sarfin bekerjasama sama Fusi Jatim untuk menyelenggarakan Sarfin Talks edisi Ramadan kali ini, dan ada kurang lebih 8 sesi nantinya, 8 materi nantinya yang akan kita sampaikan, kita hadirkan buat teman-teman menemani ngabuburitnya selama bulan Ramadan ini. Nah, di sesi kali ini, di sesi pertama kali ini, kita akan membahas tentang materinya berjudul Understanding the Classical and Modern Concept of Zakat. Dan kebetulan perkenalkan, saya moderator di sesi kali ini. Nama saya Jawar Fikri dari Sarfin. Dan saya ditemani oleh Mas Helmi dari perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia Regional Jawa Timur. Sebelum saya mulai materinya, saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke. Nama beliau Helmi Bakhtiar At-Tamimi. Tempat tanggal lahir Kediri 31 Maret 1995. Pendidikan S1-nya Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga Surabaya. Pengalaman trainingnya Situational Leadership oleh Kauro Institute dan Fikih Zakat oleh Inisiatif Zakat Indonesia. Oke, Mas Helmi ini merupakan Kepala Perwakilan Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Timur per tahun 2019. Ya, oke. Untuk materi kali ini, kita akan 30 menit penyampaian materi, dan sisanya akan tanya jawab. Jadi teman-teman yang mau tanya jawab, yang mau bertanya, silakan ketik di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh pemateri kita pada sore hari ini. Mungkin itu dari saya, langsung saya serahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Monggo Mas Helmi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita diberikan banyak sekali kenikmatan di bulan Ramadan ini, di hari yang kedua, di tengah-tengah badai COVID-19. Semoga Allah memberikan kenikmatan itu menjadi sebuah keberkahan ya, sehingga kita bisa memanfaatkan Ramadan ini untuk terus dan terus menambah kebaikan. Yang kedua, sholat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW. Kita adalah sebagian umatnya gitu. Semoga dengan aktivitas-aktivitas kita di bidangnya masing-masing, kita tercatat sebagai hamba Allah yang mendakwahkan sebagaimana apa yang didakwahkan Nabi Muhammad, sehingga dengan kita berupaya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul, kita kemudian bisa diakui sebagai umatnya di yaumul akhir. Karena dengan pengakuan tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan atau syafaat melalui beliau. Saya sengaja tidak berlama-lama ya, karena dibatasi waktu 30 menit. Saya pikir waktunya 1 jam, ternyata 30 menit baik. Tapi biasanya emang ngabuburit itu konteksnya orang berdatangan ke jalan, tinggal beberapa menit, dia menunggu dan sebagainya. Bahkan acara televisi ngabuburit itu, kalau yang benar ngabuburit ya, yang mengisi ustadz biasanya itu 15-20 menit. Kalau ngabuburitnya acara dalam tanda kutip agak hura-hura, itu bisa 1 jam sebelum buka. Jadi sepertinya FOSE membatasi saya, semoga ini dikategorikan dalam kategori ngabuburit yang lebih bermanfaat. Baik, karena waktu terus berjalan ya, saya singkat aja menyampaikan tentang konsep of classical and modern zakat. Saya izin share screen dulu.
Baik, sebelumnya kami sampaikan jazakallah khair kepada FOSEI Jawa Timur yang sudah menyelenggarakan Syariah Finance atau Sarfin, dan begitu juga tim kami di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Jawa Timur. Sebetulnya komunikasi dengan FOSEI dan lembaga-lembaga terkait, apalagi di situasi COVID ini sangat dipentingkan ya, karena memang kondisi seperti ini mau nggak mau kita harus bahu-membahu menyelesaikan dan mempercepat wabah ini segera berakhir. Saya ditugaskan untuk membahas tentang singkatnya kalau dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya temanya dalam bahasa Inggris agak membuat heboh ya, understanding concept of classical dan modern zakat, atau singkatnya nanti saya akan mencoba memisahkan konsep dari zakat tempo dahulu maka kita pahami sebagai zaman Rasul, dan konteks zakat modern atau hari-hari ini atau dewasa ini. Sebetulnya sebelumnya saya sedikit memperkenalkan diri. Jadi kami IZI atau lembaga zakat, salah satu lembaga zakat nasional. Kami bagian dari gerakan zakat ya. Kenapa disebut gerakan? Karena mau nggak mau zakat ini harus tumbuh dan berkembang di Indonesia. Kami sendiri hadir di Jawa Timur sebetulnya 2017. Tapi izin IZI maaf ya. Kami di Jawa Timur per 2016 dan kami ini hadir sebagai lembaga zakat nasional 2015. Sebetulnya aktivitas kami adalah bagian dari spin-off Human Initiative. Di sana ada zakat centernya. Kenapa kami kemudian menjadikan lembaga zakat di manajemen? Karena zaman sekarang berdasarkan Undang-Undang Zakat 2011 nomor 33 itu, bahwa setiap lembaga zakat memang harus dia mempunyai izin begitu. Sehingga undang-undang ini kalau diturunkan dalam tingkatan pusat, kemudian wilayah dan daerah, mau nggak mau setiap lembaga yang dia mengelola zakat, dia wajib mengurus izinnya kepada Kemenak atau Kementerian Agama. Kalau tingkat daerah, lembaga zakat tingkat daerah, maka dia ke provinsi itu. Kalau provinsi maka ke pusat. Dan kita nasional, maka dia juga mencangkup ada rekomendasi dari Basnas dan disahkan oleh Kemenag. Gitu. Sebelumnya ini bagian dari artikel-artikel yang bisa dibaca. Ini sebenarnya tambahan informasi aja tentang kondisi saat ini. Saya sebelum memulai tentang bagaimana perkembangan zakat atau komparasi dahulu dan sekarang, saya ingin melihat dari teman-teman, menyampaikan ke teman-teman atau memperlihatkan bahwa sebetulnya kalau kita membahas tentang zakat, yang paling mainstream itu adalah tentang potensi zakat yang sangat besar. Dan yang paling mainstream yang kedua, masyarakat yang berzakat itu masih minim. Gitu. Artinya potensi itu belum dikerjakan. Sedang mau nggak mau, zakat ini asumsi yang dibangun di masyarakat adalah dia bagian dari lembaga atau sektor ketiga yang bahu-membahu bisa menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Kalau kita melihat tentang laporan dari Basnas, sebenarnya dirilis itu tahun 2016. Potensi zakatnya 217 triliun. Kalau sekarang yang terhimpun di lembaga adalah 1,2-nya. Artinya kurang lebih hanya sekitar 2 triliunan ya, dan sebagainya. Bahkan sangat minim. Kalaupun itu digabungkan sama mereka-mereka yang berzakat disalurkan secara langsung, itu jumlahnya juga sangat tidak signifikan dibanding potensi yang ada. Sedang kalau kita dibenturkan dengan kondisi saat ini, apa yang saya sampaikan tadi ya, bahwa masyarakat berharap lembaga ini bagian dari kelompok masyarakat yang peduli dan dia bisa menyelesaikan masalah yang ada. Jadi kalau sekarang ini dibenturkan dengan kondisi kemiskinan sebelum krisis dan kondisi COVID-19 ini ya, maka kita bisa melihat bahwa kondisi kemiskinan itu lebih dari 25 juta orang. Artinya bahwa kemiskinan sendiri itu terus dan bahkan
akan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Artinya pembangunan sendiri itu tidak bisa membendung bahwa arus kemiskinan yang terus bertambah. Apalagi di corona ini ya, COVID-19 ini, banyak fenomena-fenomena yang kemudian menunjukkan masyarakat yang terlihat benar-benar menderita, apalagi masyarakat menengah ke bawah. Ini ada berita, dampak corona tak bisa kerja, satu keluarga di Serang tahan lapar 4 hari. Ini kalau teman-teman bisa nyari di media sosial, ada yang lebih ekstrim lagi. Singkat aja bahwa kita di lembaga zakat, ini sebenarnya pesan yang disampaikan dari pimpinan kami, bahwa kondisi bagaimanapun, cita-cita jangan berubah, yang boleh hanya cara menjalankannya. Artinya bahwa dalam kondisi yang serba sulit ini, cita-cita kita untuk mengedukasi lebih banyak masyarakat untuk berbagi dan menunaikan kewajiban zakatnya, itu jangan sampai berubah gitu. Yang boleh hanya bagaimana cara kita mengedukasi. Kalau sekarang kan lagi booming ya, mengedukasi lewat sosial media, mengedukasi lewat marketplace, mengedukasi lewat crowdfunding, kita bisa dan sebagainya. Atau mengedukasi lewat flyer-flyer yang dibagikan bukan dalam media cetak tapi media online gitu. Itu bagian dari caranya. Tapi cita-cita bahwa kita yang beraktivitas di ekonomi Islami jangan pernah berhenti, bahwa hal-hal yang memang bisa menyelesaikan permasalahan umat kita harus terus kejar. Sekalipun dalam situasi sulit yang seperti ini. Nah, saya menyampaikan nanti ada 2 hal. Pertama tentang fikih dan masarif zakat. Jadi biar teman-teman sebelum bisa mengkomparasikan, bisa membayangkan zakat secara lebih umum dulu, kemudian baru nanti lebih mengerucut tentang penyaluran atau segi yang lainnya, yang itu membedakan dari tahun zaman kenabian dengan zaman sekarang. Singkat aja, saya pikir kalau tentang pengertian ZIS atau zakat infak sedekah, bisa di browsing, bahkan banyak beberapa alim ulama yang sering menyampaikan. Nanti secara pendek bahwa yang membedakan zakat dengan amaliyah yang berupa harta itu memang kalau zakat itu sifatnya wajib dan ada ketentuan-ketentuannya. Kalau kita membahas ibadah tentang harta, sebetulnya ada satu lagi selain zakat, sedekah dan infak, satu lagi itu hadiah. Tapi yang cenderung diedukasi ke masyarakat lebih tentang ZIS, zakat, infak, dan sedekah. Saya sedikit mempersingkat aja, jadi kalau dari segi perbedaan, zakat memang dari hukum aja yang paling membedakan ya dia sifatnya wajib. Sedang dari yang lainnya itu sifatnya sunnah. Sekalipun wakaf ya, biasanya orang cenderung mengkategorikan ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selanjutnya kedudukan dan makosid. Apakah kemudian zakat ini dampaknya atau yang disyariatkan ini manfaatnya sejauh mana gitu. Pertama, kedudukannya sebagai rukun, prinsip usul sawabit dan al-mafhum bid darurah. Artinya rukun Islam seperti halnya rukun Islam yang lain. Bahwa zakat ini kalau memang seseorang itu sudah memenuhi ketentuan maka wajib ditunaikan gitu zakatnya. Sehingga kehadiran lembaga zakat itu sebetulnya justru menyelamatkan para kaum muslimin besok ketika dia dihisab tentang hartanya. Justru kalau kita itu tidak bergerak mengedukasi bahwa zakat itu wajib, artinya orang itu justru nggak menunaikan zakatnya, maka dia otomatis dia tidak akan selamat, atau sederhananya dia nggak menjalankan Islam secara sempurna. Karena namanya Islam dan namanya rukun itu dikerjakan tanpa ada terkecuali. Gitu. Sedang target atau masalah yang diselesaikan adalah masalah hajat darurah atau primer. Jadi sesuatu yang sifatnya lebih ke mendesak, lebih menjadi prioritas dan sebagainya, kan gitu primer. Kemudian pesan dalam Al-Quran dan hadis makosidnya bahwa firman Allah menyebutkan zakat setara dengan sholat. Artinya kalau orang kemudian ada yang kaum muslimin tidak mengerjakan sholat, maka dia tidak disebut juga sebagai orang Islam. Begitu juga dengan zakat, karena memang prinsip kewajibannya sama halnya dengan sholat.
Hadis menyebutkan kewajiban zakat setara dengan rukun Islam yang lain. Hadis yang menjelaskan tentang hukum sanksi bagi orang yang tidak melakukan zakat. Sebetulnya kalau dibedah lebih lanjut bahwa keutamaan zakat nanti ada sendiri, kemudian orang-orang yang mengingkari tentang syiar zakat ini ya tentu juga nggak sedikit karena memang sifatnya wajib. Sehingga kalau menurut kaidah makrifat syariah, zakat hukumnya wajib yang merupakan bagian dari rukun Islam seperti sholat, maka tingkatan pentingnya target yang ingin dicapai berskala sangat penting, strategis dan darurat. Sehingga kalau teman-teman itu mengkategorikan ya, ada hal yang penting, ada hal yang tidak penting, ada hal yang mendesak, ada hal yang tidak mendesak. Maka zakat ini adalah hal yang sangat penting dan hal yang sangat mendesak. Termasuk beberapa akhir ini, MUI, seingat saya malah sampai mengeluarkan fatwa untuk percepatan mengeluarkan zakatnya. Tentunya zakat mal ya, kalau zakat fitrah kan ada ketentuannya Ramadan, tapi zakat mal harus segera dikeluarkan. Zakat ada dua jenis ya, zakat fitrah dan zakat mal. Ini saya cepatkan aja. Kemudian zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas pendapatan gitu, atau seseorang yang punya pendapatan maka atau punya harta ya, maka dia harus mengeluarkan sebagai ketentuan. Atau mal, harta menurut jumhur ulama adalah punya nilai ekonomi yang bisa ditukar. Kemudian bukan yang gratis juga. Setiap orang cenderung menyukainya dan memerlukannya dan dibenarkan manfaatannya sesuai. Ini macam-macamnya zakat harta ya, mulai dari perhiasan, pertanian, perniagaan, peternakan, rikas, pendapatan, tabungan, deposit, hasil sewa, perusahaan, dan hadiah. Sehingga karena konteks objek zakatnya ini bermacam-macam, maka edukasi zakatnya saya pikir bukan hanya parsial, bukan hanya di perkotaan, maka seharusnya di pedesaan juga disampaikan gitu. Di pedesaan maka ya bisa juga pertanian, peternakan, mereka harus diedukasi bahwa hasil panen sekian bisa juga kena zakat. Maupun seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya parsial yang dia kerja di kelembagaan sektornya emas gitu, tapi juga pendapatan-pendapatan yang itu di sektor yang saat ini ada gitu. Misalnya zaman Rasul kan tentu nggak ada yang namanya YouTuber ya. Tapi bahwa ketika dia punya pendapatan yang sangat signifikan, bahkan bisa ratusan juta setiap bulan, maka tentu dia bisa dikenakan zakat pendapatan. Nanti bisa diskusi lebih lanjut tentang salah satunya yang membedakan tentang zakat saham konsep dahulu dan sekarang adalah bahwa sekarang objek zakatnya mungkin tetap ya, tapi turunannya itu bisa bermacam-macam. Sehingga kalau membahas tentang zakat pendapatan ya tahun-tahun ini bisa juga yang dulu itu nggak ada pekerjaan sekarang itu ada. Saya sampaikan tadi contohnya YouTuber ya, atau yang lain-lain misalnya juga food fotografi atau arsitektur. Tentu tahun zaman Rasul nggak ada, tapi sekarang ada. Itulah yang membedakan. Tapi nanti ada saya simpulkan hal-hal yang membedakan di zaman Rasul atau konsep zakat klasik maupun zaman sekarang konsep zakat yang lebih modern. Sehingga saya menerangkan dulu batasan-batasan dan garis besarnya. Ini kalau disimpulkan ya, jadi ada yang memang harus. Jadi kalau tentang zakat setidaknya ada dua ketentuan besar ya. Satu nisabnya, yang kedua halnya, kemudian menyusul yang ketiga itu waktu mengeluarkan dan kadar atau tarifnya. Ini bisa kemudian dibagikan untuk membantu kita mengedukasi ke seluruh aspek masyarakat. Ada yang harus nunggu setahun, seperti emas, perdagangan. Ada yang nggak perlu, seperti zakat pertanian, zakat barang, zakat hadiah, zakat hasil sewa, dan sebagainya. Kemudian ini jadi seperti halnya kita mengerjakan kaifiyahnya atau syariah itu tentu banyak yang kemudian memberikan pendapat-pendapat. Sehingga kita boleh memilih pendapat atau berbeda. Yang nggak boleh itu adalah kemudian kita berpendapat tapi tidak punya dasarnya. Maka konteks kita berbicara seperti ini, maka setidaknya harus muncul ini bukunya mana, ikut dalam kajian mana, dan sebagainya.
Jadi kalau untuk undang-undang, zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dilakukan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi dan saat menerima pembayaran. Ada Komisi Fatwa MUI, ada pendapatan menurut Yusuf Kordowi, ada pendapatan menurut Husen Sahata, dan sebagainya. Sehingga dari izin menyimpulkan zakat pendapatan adalah zakat harta yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seorang atau profesi lainnya bila telah mencapai nisab, seperti pendapatan karyawan, dokter, notaris, dan sebagainya. Ini berdasarkan buku kontemporer yang diterbitkan oleh Biro Kepatuhan Syariah. Saya agak percepat aja. Kemudian masorif zakat atau sasaran. Jadi kalau dalil di Al-Quran memang penyalurannya itu berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Kalau kewajibannya itu bisa banyak ya, karena biasanya membahas tentang zakat itu turunannya adalah bisa dibarengkan dengan sholat dan sebagainya. Ada yang biasa sederhananya kayak waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'roki'in. Sebenarnya itu macam-macam sekali dan lebih banyak tentang kewajibannya. Sedang penyalurannya juga dibatasi begitu. Jadi kalau infak sedekah kan lebih umum, tapi kalau zakat juga dibatasi. Kalau zakat ini saya pikir kalau zaman Rasul dan zaman sekarang nggak berbeda ya, karena namanya Al-Quran, sepanjang masa dan sepanjang hayat tentu tidak mungkin ada perubahan. Bahkan karena Al-Quran itu bagian dari rujukan pertama, tidak mungkin ada orang yang memperdebatkan atau ulama yang memperdebatkan. Jadi kalau zakat disalurkan kemana, maka sudah fix dan final, tidak bisa diperdebatkan ke 8 kelompok ini ya. Mulai fukorok, masakin, milin, dan mu'ala, kemudian rikob, urimin, musabilat, musabil, dan sebagainya. Hanya di sini, kemudian kawan-kawan dimanapun berada, perlu dicermati, ada li dan ada wa. Li itu kalau dalam bahasa Arab, itu diartikan sebagai kepemilikan, dan dimiliki dan digunakan sebanyak-banyaknya. Sehingga lil fuqara wal masakin wal amilin itu, maka harta zakat memang ketika digunakan ke mereka, tidak boleh kemudian kita berharap kembali ke mereka. Dan li itu sampai mereka secukup-cukupnya gitu. Jadi kalau konteksnya COVID ini mereka butuh bantuan makan, ya kita kasih makan. Mereka butuh bantuan kesehatan, kita kasih kesehatan. Gitu. Jadi nggak boleh juga sedikit-sedikit, memang harus maksimal. Gitu. Karena atau bahkan sampai mereka benar-benar terentaskan. Kalau zaman Rasul itu bahkan zakat itu bisa ini ya, ada memang salah satu sahabat, saya mohon maaf agak lupa nama sahabatnya, ketika disampaikan oleh Biro Kepatuhan Syariah itu ada seorang sahabat itu yang dia ingin menikah gitu. Jadi kalau zaman sekarang ada orang ingin nikah atau kawin ya, itu kalau zaman Rasul dia misalnya nggak mampu ya, zakat itu bukan hanya membayar mas kawin atau biaya operasionalnya nikahan ya, tapi zakat itu sampai dia ngasih modalnya, ngasih uang untuk kehidupan setelahnya, sehingga zakat itu kemudian benar-benar merampungkan masalah yang ada. Tapi kalau di Indonesia kan cenderung tidak bisa seperti itu ya, karena kalau kita melihat memang potensinya tidak sebanyak zaman Rasul. Gitu. Dan perlu dipahami juga secara substansi bahwa zaman Rasul itu zakat ini syariahnya turun setelah syariah tentang sholat dan akidah gitu. Jadi orang cenderung dalam sederhananya lebih tidak meminta-minta gitu, karena dia yakin bahwa lebih menerima, lebih qanaah, lebih yakin untuk lebih berusaha dan sebagainya. Dan namanya syariah keakidahnya lebih ini duluan ya, syariahnya lebih duluan dibanding zakat, maka zaman Rasul itu orang tanpa kesadarannya cukup tinggi gitu. Kalau sekarang kan tidak, bahkan di riset kita di IZI itu lebih banyak orang yang kemudian daripada berzakat dia berinfak gitu. Walaupun yang dikeluarkan sama, dia orang yang cukup kaya, sudah mencapai nisab dan haulnya, dia justru mengeluarkan itu infak program gitu. Saya tertarik dengan
membantu yatim mas, tapi dia tidak paham tentang zakatnya yang itu harus dikeluarkan. Dan selanjutnya wal mu'amatu qulubuhum wal ghurimin fisabilillah dan sebagainya itu secukupnya. Jadi kalau bantu orang dalam pergian ya, misalnya kalau sering ke lembaga kita itu mengaku kecopetan, maka lembaga zakat hadir ya sebatas dia dikasih uang langsung untuk pulang gitu, bukan ditambah yang lain-lain. Tapi kalau lil fuqara wal masakin walil amilin itu ya sebanyak-banyak. Ini selanjutnya ada ketentuan-ketentuan umum yang sempat saya bahas sebelumnya. Jadi memang zakat itu ada 8 golongan. Ini ada ketentuan berdasarkan berurutan syariah ya. Jika dana zakat terkumpul jumlahnya banyak jumlahnya dan cukup untuk mendistribusikan ke seluruh asnaf dan ketentuan relatif sama, boleh maka dana zakat didistribusikan ke seluruh asnaf dan tidak boleh menahan bagian dari sebagian asnaf tanpa alasan tertentu. Jika semua asnaf ada, jika wajib menyamakan bagiannya, tetapi tergantung dengan kebutuhan dan profesionalnya. Artinya, lembaga zakat kemudian boleh memilih. Kalau berdasarkan ketentuan undang-undang tentang undang-undang zakat ya, nomor 33 2011 itu, zakat wajib didistribusikan kepada fakir miskin itu lebih dari 60%. Karena memang di Indonesia prioritasnya adalah penyelesaian masalah kemiskinan dan sebagainya lebih besar. Gitu. Untuk maslahatan amil zakat boleh mendistribusikan zakat kepada asnaf tertentu saja. Ini sebetulnya bagian dari turunan dari undang-undang zakat yang memang porsi fakir miskin lebih besar. Kadangkala metode distribusi berbeda-beda dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi perkembangan zaman. Bagi mustahil produktif dan punya potensi, dana zakat boleh diberikan dengan modal usaha. Inilah kemudian zaman sekarang itu ada istilah zakat produktif. Jadi zaman Rasul itu nggak ada istilah zakat produktif ya zakat gitu. Sekarang ada 2 jenis. Bahkan pakar-pakar di dunia ekonomi Islam cenderung mengategorikan ada istilah zakat konsumtif dan ada istilah zakat produktif. Khusus asnaf fisabilillah, karena dana zakat tidak akan cukup membiayai perlengkapan peralatan militer, maka lembaga zakat dapat mendistribusikannya untuk kepentingan Islam lainnya. Intinya dari masorif zakat atau orang yang mentasarufkannya ya, bisa juga sangat berbeda. Artinya zaman Rasul itu orang-orang kategori miskin itu bisa lebih disederhanakan. Dia nggak punya rumah, nggak punya kemudian penghasilannya kurang, itu jelas. Tapi kalau sekarang tentu akan berbeda ya. Bahkan dari setiap tahun ke tahun tuh orang mengkategorikan miskin dan fakir itu juga berbeda. Kira-kira begitu. Pun sama zaman Rasul itu fakir miskin itu bisa juga turunannya adalah orang-orang ini. Zaman sekarang juga akan berbeda. Namun orang yang tidak menerima zakat tetap ya ini bagian dari tidak ada perubahan dari tahun ke tahun atau zaman Rasul dengan tahun sekarang bahwa yang tidak boleh atau tidak berhak menerima zakat adalah kafir, orang kaya dan mampu berusaha, orang yang menjadi tanggung jawab zakat untuk dinafkahi. Mereka adalah orang tua dan anak, keluarga Hasim dan Bani Muthalib atau Ahlul Bait. Ini kemudian 8 penerima zakat yang termasuk zakat. Kemudian ya kenapa terbatas ya dengan 10 menit. Saya sedikit simpulkan tentang permasalahan zakat yang ada ya. Jadi memang kalau pertama bahwa permasalahan zakat dinamika zakat tahun ini atau akhir-akhir ini adalah pertama tentang sebelum kita mengedukasi tentang perbedaan atau ihlat furu'iyah fikihnya. Jadi perbedaan cabang fikihnya. Ada orang yang kemudian zakat pendapatan itu adalah sekian juta gitu porsinya. Ada zakat pendapatan itu yang didasarkan atas zakat pertanian, ada didasarkan atas zakat emas dan sebagainya. Banyak orang kemudian memperdebatkan itu sehingga dia malah cenderung namanya orang sibuk berdebat ya, dia tidak mengerjakannya. Yang kedua adalah hal ini karena adanya nawazil atau kejadian baru yang belum ada sebelumnya yang belum diketahui hukum mengenainya.
karena pengembangan dari al-amwal az-zakawiyah, objek harta yang wajib dizakati juga bertambah suatu perkembangan benda-benda atau barang-barang yang memiliki pertambahan nilai di mana sebelumnya tidak masuk dalam kategori al-amwal az-zakawiyah. Jadi memang permasalahan zakat yang kemudian dihadapi oleh lembaga dan memang cenderung dari tahun-tahun itu menjadi masalah adalah pertama tentang objek zakat yang dia zaman Rasul itu juga tidak terdefinitif gitu. Sehingga zaman sekarang orang cenderung tidak tahu bahwa ini bagian dari sesuatu yang dizakati. Seperti halnya misalnya orang sekarang punya aset rumah yang belasan unit gitu. Dan setiap unitnya dia bermiliar-miliar. Tentu ini akan seharusnya dikenakan zakat atas zakat emas gitu. Tapi kan tentu kalau kita melihat mentahan bahwa oh zakat rumah itu nggak ada, makanya objeknya tentu berbeda-beda. Atau objek kita harus memilih lebih detail tentang objek zakat yang dari tahun ke tahun cenderung atau objek zakat dari tahun ke tahun cenderung bisa berubah dan bertambah yang sebelumnya tidak ada. Atau bisa juga dari profesi-profesi atau aktivitas yang sebelumnya tidak ada. Saya akan sedikit menyimpulkan, pertama, penyaluran zakat mestilah dalam bentuk al-aqd wal tamlik dan ia bersifat mutlak. Sedangkan dalam ulama kontemporer zakat tidak semestinya dalam bentuk al-aqd wal tamlik tapi disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Jadi kalau saya sampaikan memang ada sebagian besar memahami bahwa zakat itu misalnya disalurkan ke fakir miskin ya. Fakir miskin itu jelas orang yang tidak bisa makan minum gitu. Tapi kemudian tidak sedikit orang yang kemudian memperdebatkan bahwa kondisi-kondisi tertentu akan menjadi fakir miskin gitu. Sekalipun dia kaya. Misalnya kalau zaman Rasul kan jelas ya, atau orang memahami bahwa fakir miskin adalah orang yang tidak punya fakir, orang yang tidak punya pekerjaan, orang miskin orang punya pekerjaan tapi kemudian dia tidak mencukupi kebutuhannya. Kalau dia menelan mentah-mentah seperti itu, dia akan cenderung melihat orang yang miskin itu yang menahun gitu. Tapi tentu itu akan sangat berbeda dengan kondisi sekarang. Tentu orang yang lockdown, usahanya akan tutup di saat itu. Atau orang yang kena musibah di zaman sekarang. Orang kena musibah misalnya kena musibah banjir. Maka orang yang kaya sekalipun dia tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan makannya, maka zakat bisa hadir untuk itu. Yang kedua, akad al-hasan tidak dibenarkan. Akad al-qard al-hasan dibenarkan, malah akad mudharabah juga boleh dibenarkan dengan landasan masalah. Jadi memang kemudian ada zakat yang kemudian harus konsumtif, ada zakat yang kemudian boleh digunakan sebagaimana produktivitas. Tapi memang tidak, kalau di sini memang ada landasan maslahat itu, tidak kemudian zakat ini digunakan untuk permodalan simpan pinjam gitu. Karena itu menyalahi bahwa aturan li itu dimiliki sama fakir miskin gitu. Tapi kalau landasannya kemudian itu digunakan untuk simpan pinjam, tentu dia akan dipinjami sementara dan harus mengembalikan, itu bertentangan. Dan yang selanjutnya adalah penyaluran zakat dalam bentuk investasi berbentuk saham tidak dibenarkan. Ulama kontemporer penyaluran zakat dalam bentuk investasi saham dibenarkan selama pemilik saham tersebut adalah golongan penerima manfaat. Jadi dalam ulama klasik atau zakat beberapa penerapan di masa Rasul memang tidak ada aktivitas yang namanya saham. Jadi orang kalau kita melihat, mohon maaf, orang-orang yang kencang ya, orang-orang yang kembali kepada aktivitas salafiyah, tentu tidak boleh namanya zakat itu untuk saham ya, karena zaman Rasul itu saham tidak ada. Tapi kalau ulama kontemporer ya boleh, selama saham ini kemudian dimiliki oleh fakir miskin atau dimiliki oleh orang yang berhak menerima zakat. Utamanya adalah fakir miskin. Artinya saham ini kemudian dijadikan
tabungan bagi mereka. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Kalau tentang pengolahan zakat klasik itu memang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Ajaran Islam adalah simbol kepedulian sosial terhadap kesenjangan ekonomi, perhatian atas fenomena kemiskinan, dan cita-cita akan kesejahteraan umat. Melalui zakat, Islam tidak akan membiarkan kemiskinan merajalela dan menjamur di atas pentas sejarah hidup manusia. Implementasi yang mengelola zakat klasik hanya sebatas pada penghimpunan dan penyaluran yang ditujukan semata-mata untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi kalau kita sedikit modern ini saya contohkan di Easy itu, maka zakat bisa disalurkan untuk dalam bentuk produktif, kemandirian ekonomi, dan dibangkitkan kesejahteraannya. Namun tetap membackup kebutuhan mendesak mustahik sehingga yang penting dan mendesak terselesaikan, yang produktif menghasilkan. Karena biasanya memang kalau kita hanya ke konsumtif, maka cenderung kita dalam tanda kutip ya, memelihara kemiskinan. Sehingga ada semacam pendapat bahwa zakat ini memang harus kategorinya diberdayakan dalam bentuk usaha-usaha pendampingan dan sebagainya. Tapi kalau kemudian kita hanya mengerjakan yang sektor pendampingan dan pemberdayaan, maka kemudian kita biasanya sering lupa bahwa usaha mustahik itu bisa bubar sewaktu-waktu ketika dia dalam kondisi mendesak dan memerlukan hal-hal yang sifatnya konsumtif. Misalnya, mendadak anaknya sekolah atau mendadak anaknya sakit. Atau anggota keluarga yang sakit. Atau mendadak keluarganya ini terlilit utang gitu. Maka kalau kita hanya menyalurkan dalam bentuk fakir miskin nggak cukup, maka otomatis zakat juga harus disupport ke seseorang itu dalam bentuk ghorimin atau menyalurkan hutang. Maka dia masuk dalam kategori multi asnaf ya. Fakir miskin iya, ghorimin juga iya. Kira-kira itu yang saya sampaikan. Jazakallah kepada Sarfin, Bosai Jatim, dan tim Easy. Karena kita dibatasi dengan waktu. Dan saya cukupkan itu aja, walaupun lebih terlambat 10 menit ya. Yang bisa saya sampaikan, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab nih, Mas. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Mas. Saya bacakan satu-satu ya. Yang pertama, apakah semua jenis zakat harus melalui amil zakat? Baik. Langsung saya jawab atau gimana? Ya, langsung dijawab aja, Mas. Pertama, kalau kita melihat dari hadis ya, ini coba saya pahamkan dari hadis, dari Al-Quran aja yang itu dipahami diterjemahkan dalam beberapa ulama. Bahwa di masyarakat zakat itu ada istilah yang namanya itu wal amilina. Wal amilina itu artinya memang dalam penyaluran zakat itu tidak bisa dipungkiri ada orang yang ditugasi atau orang yang mengurus zakat. Pertama, kalau dia tidak menyalurkan lewat lembaga zakat atau disalurkan sendiri, maka secara tidak langsung seseorang tadi adalah menafikan dari penerima yang dalam bentuk amil tadi itu. Artinya dia justru tidak meyakini adanya amil. Yang kedua, amil itu sifatnya jamak ya, bukan hanya amil, tapi wal amilina itu artinya pengurus-pengurus. Kalau zaman Rasul itu atau zaman sahabat itu, bahkan Abu Bakar itu membentuk yang namanya Baitul Mal. Baitul Mal itu salah satu fungsionalnya adalah menghimpun zakat. Bahkan sampai dikejar-kejar tuh orang yang nggak membayar zakat. Sehingga saya jawab, apakah kemudian zakat wajib disampaikan kepada amil atau orang yang mengelola atau lembaga zakat? Maka saya jawab, iya. Karena banyak manfaatnya. Kalau dari MUI memang belum ada kewajiban melalui surat edaran ya bahwa orang yang berzakat wajib ke lembaga gitu. Tapi kalau kita mengedukasi memang seharusnya ke lembaga gitu. Karena ada namanya
masalah zakat berupa amil. Yang kedua, adanya pengurus-pengurus zakat yang dia bisa saya sedikit tampilkan lebih rinci ya, kenapa keutamanya berzakat lewat lembaga itu. Saya coba share screen PPT-nya. Ya, jadi gini Mas, kalau dispesifikkan lagi pertanyaannya mungkin yang dimaksud itu dari lembaganya. Jadi apakah semua zakat itu wajib disalurkan lewat amil zakat? Mungkin yang dimaksud amilnya ini berbentuk lembaga. Karena kita tahu di Indonesia sekarang kan memang banyak yang menyalurkan zakatnya nggak dari lembaga kan Mas. Ya mungkin bisa disampaikan nih perbedaan kalau menyalurkan zakat lewat lembaga sama yang nggak lewat lembaga. Oh, baik, sebentar ya. Jadi singkatnya ada dua perbedaan ya. Singkatnya perbedaan zakatnya lewat lembaga dan zakatnya tidak lewat lembaga. Nah, saya coba menyampaikan tentang ini. Kenapa kemudian dia berzakat lewat lembaga ya? Gitu Ya. ya pertanyaan ya. Dan kenapa di sini? Ini ada sebuah slide sebetulnya yang lebih meringkas kenapa berzakat, berinfak, kemudian melalui lembaga. Pertama, ini yang sebetulnya harus diedukasi terus ke masyarakat. Selain kita biar bisa membuktikan bahwa zakat bisa menyelesaikan permasalahan umat tadi ya, kita bisa lebih enak menelitinya karena orang cenderung zakatnya ke lembaga gitu. Pertama, manfaat berzakat lewat lembaga bagi muzaki itu tidak dapat mencari mustahik yang sesuai syar'i. Justru orang yang kemudian menyalurkan zakat sendiri itu dia cenderung melihatnya sebagai luapan emosional sesaat. Misalnya tetangganya kok kebetulan terlilit hutang, nah bisa jadi dia nggak menelusuri hutangnya untuk apa. Oh, ternyata ada tetangga yang kemudian kekurangan sekali. Kemudian dia nggak menelusuri bahwa dia kekurangan itu ternyata karena gaya hidupnya. Gitu. Tapi kalau kemudian ke lembaga, lembaga bisa memastikan penerimanya ini sesuai dengan syar'i. Kalaupun fakir miskin, lembaga bisa memastikan itu. Mas, sorry, Yang kedua, saya mau tahu. Berarti selama ini diisi juga ketika ada orang yang atau ada mustahik yang mau ada orang yang mau dijadikan sebagai mustahik, berarti dari isi sendiri kayak semacam melakukan audit tersendiri gitu ya Mas ya, untuk ngecek apakah betul. orang ini sesuai Saya gitu. pikir bukan hanya easy ya, sebagian lembaga zakat pasti dia ada asesmen itu. Artinya lembaga membuktikan bahwa mustahik itu benar-benar berhak menerima zakat. Bahkan dalam Undang KMA nomor 33 2011 itu, turunannya Undang-Undang Zakat ya, lembaga zakat wajib mensurvei begitu. Sehingga kalau konteksnya sekarang survei bisa telepon, bisa kunjungan, bisa menghubungi orang lain dan sebagainya. Artinya bahwa seseorang kalau menyalurkan lewat lembaga, lembaga tidak punya kepentingan selain membantu si fakir miskin ini. Tapi kalau muzaki itu juga kan karena dia faktor emosionalnya kan dia nggak pelajari kan. Dia juga fakir miskinnya dia pernah membantu muzakinya. Ini saya coba jelaskan lebih rinci lagi ya. Yang kedua, penyaluran lebih merata. Yang ketiga, menjaga niat dalam beramal. Ini yang kemudian kenapa zakat lembaga. Kalau saya sederhananya gini, misalnya Mas Jauhar itu membantu Pak Ahmad zakatnya langsung disampaikan ke Pak Ahmad. Suatu saat Mas Jauhar ini meminta bantuan karena dia punya hajat, misalnya nikahan begitu ya. Maka Mas Jauhar cenderung memanfaatkan kelemahan daripada mustahik. Kalau orang sudah dibantu kan cenderung tunduk. Padahal seseorang itu tunduknya bukan karena ibadah sama Allah, tapi dia tunduknya karena harta yang diberikan oleh muzaki tersebut.
Yang ketiga bagi mustahik, yang kedua bagi mustahik sendiri, berzakat lewat lembaga itu menjaga kehormatannya. Ini sederhananya ya, kalau menyalurkan diri secara langsung, maka mau nggak mau akan dua jenis subjek ya. Ada yang menjadi patron, ada yang menjadi klien gitu. Ada yang merasa terhormat menyalurkan, ada yang tanda kutip terhina kalau disalurkan. Bahkan tidak sedikit kemudian masyarakat yang menolak, nggak mau, saya kok kayaknya dihitung sebagai orang yang nggak mampu. Sehingga menyalurkan lewat lembaga itu menjaga kehormatan mustahiknya. Yang kedua, zakat lebih produktif. Karena kalau kita membahas zakat zaman sekarang tentu ada yang namanya zakat produktif. Zakat produktif itu kan permodalan ya sederhananya ya dalam usaha. Tapi bahwa dalam usaha itu nggak cukup dikasih modal. Dengan lewat lembaga, maka lembaga berkewajiban untuk menyelesaikan proses pemberdayaan itu. Dia mendampingi, memberikan masukan, memberikan motivasi. Tapi kalau muzaki yang menyalurkan langsung, saya bisa pastikan dia nggak punya waktu untuk mendampingi mustahik sedalam itu. Di sisi yang lain, undang-undang zakat itu mewajibkan, saya agak lupa turunan Kementerian Agamanya nomornya tentang penyaluran zakatnya, itu lembaga zakat wajib 3% atas penyalurannya itu diperuntukkan untuk fakir miskin dan itu dinilai perkembangannya. Artinya misalnya lembaga zakat X atau izin menyalurkan ke 100 mustahik pemberdayaan. 3 orangnya itu harus bisa dibuktikan penyaluran zakatnya. Artinya lembaga harus berkomitmen minimal 3 orang dia meningkat taraf ekonominya. Itu ada tercantum tertulis. Yang selanjutnya dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Amil dan laporan adalah kelembagaan. Yang ketiga menjamin kepastian dalam menunaikan zakat karena biasanya orang kalau menunaikan zakat secara sendiri dia cenderung dalam bahasa Jawa itu sakobre. Dia kalau kebutuhan itu mendesak, dia kebutuhan tiba-tiba bulan ini tuh pengen keluar negeri misalnya ya, atau ambil cicilan mobil, dia cenderung tidak mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau dia sudah terbiasa lembaga punya kepentingan juga untuk mengedukasi sehingga seseorang yang berzakat tadi itu di saat yang sama dia ambil cicilan mobil, dia ditelepon atau dihubungi bahwa Bapak, Ibu ini sudah saatnya menyampaikan zakatnya. Kira-kira begitu. Mungkin ini juga bisa saya tambahkan slide-nya ya. Kenapa berzakat atau berinfak melalui lembaga. Ya, Kalau Mas, alam bisa. ini beberapa ada yang perlu saya highlight sih Mas dari beberapa poin-poin yang sudah disampaikan sama Mas Helmi. Baik. Boleh di-share slide lagi Mas tadi Mas? Apa? Boleh di-share slide lagi tadi. Baik. Ya, ini ada beberapa yang perlu di-highlight lagi sih Mas. Yang pertama, kalau dari sisi mustahik kan menjaga kehormatan. Karena kan kalau dari person to person itu mungkin kayak ngerasa, oh saya dipandang remeh nih sama orang yang mungkin dianggap musakinya. Nah, mungkin kalau misalkan dari lembaga yang dimaksud itu kan lembaga ini banyak jenisnya kan Mas ya. Mungkin kalau ISI sendiri kan lembaga yang emang sudah terverified dari pemerintah sendiri, dari Basnas sendiri. Tapi kalau misalkan lembaga-lembaga yang berdiri sendiri, kayak misalkan dari kelompok-kelompok yang ada di masjid dan lain sebagainya, apakah itu juga bisa dikategorikan kalau menyalurkan di lembaga-lembaga seperti itu sama halnya dengan menyalurkan di lembaga-lembaga seperti ISI? Kayak gimana nih Mas? Secara substantif ya sama aja, sama bagusnya karena dia melibatkan orang lain untuk menyampaikan zakatnya sehingga penerimanya lebih objektif, penyampaiannya lebih santun dan cenderung tidak punya konflik interest atau konflik kepentingan. Tapi yang perlu dipahami kemudian yang membedakan antara lembaga yang diverifikasi sama pemerintah atau terhadap pemerintah dan enggak itu nanti kemudian tinggal kemenaknya itu yang menseriusi karena namanya undang-undang itu memang harus punya pasal yang itu menegaskan tentang punishment-nya. Sehingga kalau pemerintah itu melalui undang-undang zakat itu mengkategorikan lembaga atau badan zakat itu 2 jenis. Maka dia dianggap legal atau sah sebagai amilin ketika dia terdaftar dan kemenang atau terdaftar oleh ulul albab atau pemerintah. Nah, badan itu berarti Basnas, lembaga itu berarti Lasnas atau lembaga provinsi atau lembaga daerah. Intinya disahkan oleh Kementerian. Nah,
di undang-undang itu sebetulnya mensyaratkan beberapa hal ya, atau bisa diartikan dalam beberapa hal. Artinya kalau dia mewajibkan lembaga itu berizin ke Basnas dan wajib memperbarui per 5 izin ya. Per 5 tahun ya izinnya ya. Jadi setiap 5 tahun dia harus memperpanjang izin dan sebagainya. Nah, artinya bahwa lembaga atau aktivitas pengelola dana zakat dianggap legal ketika dia berizin. Kalau tidak berizin, maka dia dianggap tidak legal oleh pemerintah. Ada beberapa provinsi kemenaknya cukup aktif ya. Lembaga-lembaga yang dianggap tidak legal atau tidak punya izin, benar-benar disurati itu. Ada beberapa contoh, cuma saya nggak sebutkan provinsinya, sampai disurati bahwa aktivitas saudara di luar ketentuan undang-undang, sehingga kembalilah ke ketentuan undang-undang harus berizin. Nah, bagi lembaga atau sekelompok masyarakat atau ormas, dia punya dua pilihan kalau belum bisa mengurus aktivitas legalnya ke Kemenang. Dia menjadi mitra lembaga zakat, mitra Basnas atau disebut juga dengan UPZ, Unit Pengelola Zakat, sering dengar juga ya. Atau dia dikasih pilihan yang kedua menjadi mitra lembaga zakat atau mitra Lasnas. Kalau di IZI nyebutnya MIZI. Ada beberapa lembaga ya nyebutnya apa dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu. Misalnya masjid nih, kembali ke masjid. Masjid itu dianggap mengelola zakat fitrah, sah mengelola zakat mal, manakala dia bermitra dengan apa namanya lembaga zakat atau dia menjadi UPZ-nya Basnas. Sehingga teman-teman bisa melihat, biasanya kalau Basnasnya aktif, masjid-masjid agung daerah itu dia sudah punya label UPZ-nya Basnas. Kira-kira begitu. Oke, menurut sih Mas. Jadi sedikit lebih paham, berarti secara substansial itu nggak ada yang membedakan ya Mas, tapi secara ketentuan hukum itu yang mengikat ya Mas. Betul. Artinya kalau Muzaki menitipkan ke takmir masjid, yaitu pesan dari ABC Muzaki, AB Mustahik, lain-lain ABC itu tersampaikan sama aja, tapi bahwa dalam ketentuan hukum dia tidak bisa. Oh ya, ada tambahan kalau dia ke lembaga yang tidak ditunjuk oleh pemerintah, dia tidak bisa sebagai pengurang pendapatan kena pajak. Jadi kan memang zakat itu bisa difungsikan sebagai sumbangan keagamaan atau zakat ya. Artinya kalau seseorang itu punya penghasilan yang cukup dikenakan pajak, di akhir tahun dia bisa memotong pendapatan kena pajaknya. Misalnya dia wajib pajaknya ketemu 7 juta. Nah, dia sudah berzakat selama setahun itu diakumulasi 2 juta, maka dia bisa kembali 2 jutanya. Itu artinya dia kalau sudah membayar 7 juta, dia bisa pajak atau KPP dia mengembalikan 2 jutanya itu. Atau kalau dia belum membayarkan pajaknya, dia misalnya di formulir itu 7 juta, maka di kolom bawah itu dicentang ada bukti store zakatnya, totalnya selama setahun 2 juta, maka pajaknya terkurangi. Ya kayak voucher gitulah. Nah, ini menarik Mas, seputar PKP, pengurang PKP atau penghasilan kena pajak. Kalau membayar pajak di lembaga sendiri, apakah memang ada kayak bukti potong untuk yang disampaikan ke KPP-nya atau gimana prosedurnya, Mas? Untuk bisa mendapatkan pengurang PKP-nya. Baik. Lembaga itu pasti kan bekerja sama dengan Dirjen Pajak ya. Dirjen Pajak itu menerbitkan standar, kira-kira template-nya lah. Nah, kemudian lembaga akan sedikit sedikit mengubah misalnya gaya fontnya atau kopnya dan sebagainya. Dan itu bisa dilampirkan. Tentunya kalau di IZI atau Lembaga Zakat Nasional pasti dia sudah berkonsultasi karena kan memang ada tim legal ya ke Dirjen Pajak. Jadi kalau misalnya nih ada seseorang teknis ya, misalnya seseorang datang ke IZI membayarkan zakat, maka dia akan mendapatkan dua, satu bukti store zakat atau BSZ, yang kedua dia bisa mendapatkan bukti store zakat sebagai pengurang pajak. Itu ada buruannya sendiri. Ya. Biasanya orang-orang mengakses BSZ untuk mengurangi pendapatan kena pajak itu tahunan sih, karena kan SPT itu kan tahunan ya tagihannya kan gitu. SPT tahunan.
Terus kalau ini Mas, yang beredar di beberapa masyarakat itu kan terkait trust issue ke lembaga. Kadang kan mereka itu pengennya kalau misal saya pengen nyalurkan ke lembaga zakat, apakah saya bisa ngecek atau ada transparansi dari lembaga zakat dananya itu muternya kemana? Nah, kalau itu saya pikir PR-nya lembaga untuk membuktikan ke masyarakat ya. Artinya kehadiran lembaga zakat itu memang seharusnya dia bisa hadir di garda terdepan untuk mengedukasi pentingnya zakat, dan dia bisa hadir di garda terdepan dalam rangka membuktikan bahwa zakat ini benar-benar bisa mengentaskan kemiskinan. Artinya kemudian lembaga zakat harus punya komitmen bukan hanya hegemoni angka ya, berapa miliar yang sudah terhimpun, bukan hanya itu, tapi lembaga harus bisa menunjukkan LPJ publik ke masyarakat. Saya Oh, pikir setiap lembaga dia punya standar masing-masing ya, entah itu report setiap bulan, setiap hari, setiap penyaluran, dan sebagainya. termasuk yang katanya Mas Helmi tadi wajib ada peraturan dari Kemenak wajib menyampaikan atau wajib melampirkan 3% dari mustahik yang memang taraf hidupnya sudah meningkat itu juga wajib dilampirkan di laporannya ya Ya, Mas. betul. Betul. Biasanya lembaga zakat itu mengkategorikan laporan itu memang ada dua jenis. Laporan yang sifatnya administratif wajib. Jadi kita nih lembaga zakat itu pasti wajib store ke Kemenak. Setiap tahun store laporan lengkap. Ada setoran laporan itu sifatnya ke masyarakat. Tentu beda dong formatnya yang administratif dengan bahasa komunikasi di masyarakat. Sehingga lembaga zakat biasanya menyederhanakan dengan membuat meme ya, atau membuat infografis, atau membuat video, dan sebagainya. Tapi itu tidak cenderung tidak semasif atau cenderung tidak bisa booming ya, karena memang lembaga zakat biasanya kemampuan komunikasi ke masyarakat juga sangat terbatas. Oh, Kira-kira gitu. tapi sebenarnya yang 3% wajib naik itu juga disampaikan ke publik ya Mas sebenarnya ya. Iya, ya kalau itu sih sebenarnya ketentuan di Kemenak ya, artinya kita merampungkan ke Kemenak itu sudah cukup. Kalau itu bisa disampaikan publik ya bagus. Hanya biasanya lembaga itu cenderung karena PR 3% sampai dia mandiri itu nggak cukup hanya setahun 2 tahun. Namanya orang berubah dari miskin ke kaya itu kan dia cenderung lebih lama ya, apalagi orang yang kita bantu itu mustahik kelas miskin pakai banget gitu loh. Dan Ya. itu untuk dia berubah cenderung sulit. Beda dengan orang miskinnya itu eh, dia punya modal sosial terus mendadak miskin karena kena musibah, tapi karena dia punya jejaring keluarganya kaya mungkin atau mendadak jadi YouTuber ya misalnya ya. Dan Oke, orang-orang tua kan nggak mungkin seperti itu. ya, ini ada beberapa pertanyaan juga. Jika kita Hmm. melihat berdasarkan musibah yang terjadi atau musibah virus ini, gimana prosedural yang berlaku baik terhadap zakat fitrah di Ramadan ataupun zakat mal overall-nya kayak gimana? Kalau dari isi Oke. strateginya gimana nih, Mas? Eh, jadi lembaga zakat memang bahu membahu untuk menyelesaikan eh, permasalahan COVID ini ya. Hmm. Bahkan kami itu di lembaga zakat ada namanya FOS atau Forum Zakat. Kalau ekonomi Islam ada FOSE ini ya, Forum Silaturahmi Studi ekonomi Studi Islam. Ekonomi Islam. Nah, itu bagian dari kumpulan-kumpulan lembaga zakat. Memang menyikapinya lembaga zakat ada dua jenis. Pertama, dia mempercepat penyaluran zakatnya. Karena kalau ngikuti haulnya, ngikuti sebagainya, maka dia cenderung lebih lama dan COVID ini cenderung harus lebih cepat. Tentunya dengan mengikuti kaidahnya ya, nggak boleh zakat fitrah kemudian sebelum puasa kemarin nggak boleh. Tapi kalau zakat mal, saya pernah membaca edaran dari MUI harus edaran yang intinya menghimbau untuk percepatan atau mempercepat pembayaran zakatnya. Pertama itu dari lembaga itu menyikapinya dengan mempercepat data donaturnya atau muzakinya untuk segera menunaikan karena ini lebih mendesak. Pertama itu. Yang kedua, lembaga menyikapinya dengan menerbitkan beberapa ketentuan penyaluran. Kalau di IZI
Biro Keuangan Syariah itu menerbitkan yang namanya ketentuan zakat untuk menunjang aktivitas pendukung tenaga medis seperti APD dan sebagainya. Nanti kalau perlu edaran atau apa namanya lampiran tentang Biro Keuangan Syariah menerbitkan itu kami bisa susulkan. Ini sebenarnya Artinya memang lembaga menyikapi bahwa sekarang butuh APD, zakat untuk APD dan sebagainya. Itu tidak dibatasi. Artinya boleh-boleh saja. ya itu sebenarnya juga dimasukkan di fatwa MUI yang terbaru ya Mas ya, nomor 23 tahun 2020. Mungkin saya share fatwanya ya Mas ya. Nah, Boleh. Ini fatwa dari MUI-nya yang terbaru sih, nomor 23 tahun 2020. Jadi memang di ketentuan pendistribusian ini ada yang untuk layanan kemaslahatan umum, seperti penyediaan alat APD, disinfektan, dan pengobatan. Tapi pertanyaan gini Mas, zakat itu kan sebenarnya hanya untuk orang-orang muslim. Kalau misalkan dari sisi kemanusiaan atau kemaslahatan umum, tapi itu ternyata ada non-muslim, apakah itu diperbolehkan atau enggak ya Mas ya? Sebentar. Saya itu jawabannya diperbolehkan. Cuma saya mencari diperbolehkan. Saya coba cari filenya yang tentang bahwa zakat boleh untuk APD yang itu sudah dikaji dari Biro Kepatuhan Syariah IZI. Termasuk jawaban atas pertanyaan ini masuk dalam asnaf apa gitu. Saya coba cari. Kira-kira begitu ya. Ya. Mungkin dilanjutkan sembari saya cari tentang edarannya. Saya agak lupa menyimpannya soalnya. Mohon maaf. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya ya Mas ya. Baik. Ini ada pertanyaan terkait blockchain zakat. Menurut Mas Helmi sendiri gimana nih Mas sistem blockchain zakat? Tapi kalau di Indonesia apakah sudah mulai menuju ke sana nih Mas? Itu dalam teknis bisa dalam bentuk apa ya blockchain itu ya? Lebih ke ini sih Mas. Jadi kayak misal pakai cryptocurrency atau mungkin data transaksional dari penyaluran zakatnya itu dipublish seluruhnya gitu sih Mas. Jadi nggak ada apa namanya kayak semacam ketertutupan data. Kalau sekarang kan sistemnya by server kan Mas. Jadi misal nih dari Sarfin sendiri mengumpulkan zakat, berarti data-datanya akan masuk ke servernya Sarfin. Tapi kalau pakai blockchain itu semuanya bisa akses karena kan nggak terdistribut gitu. Jadi kayak sudah merata semuanya, nggak tersentralisasi. Kayak gitu sih. Kalau di Malaysia mungkin kalau setahu saya sudah ada beberapa yang pakai seperti itu. Tapi kalau dari Indonesia saya kurang tahu sih. Apa Mas Helmi ini sudah dengar kabar mulai menuju ke ranah sana? Saya pikir kami malah hal yang baru ya tentang aktivitas itu. Karena kalau di Indonesia sendiri sebetulnya konsentrasi terhadap zakat itu belum semasif negara Malaysia ya. Teman-teman kalau bisa melihat Malaysia itu ada istilah kodok zakat. Jadi kalau misalnya ya Mas Jauhar ini diangkat sebagai staf pajak per Januari, ya. Kemudian baru sadar zakat itu Maret, ya. Di Malaysia itu zakat-zakat sebelumnya itu wajib ditunaikan. Oh iya. Betul. Tapi kalau di Indonesia ya bulan itu aja gitu. Jadi memang kalau konteksnya kita menggambarkan negara Indonesia dengan Malaysia atau negara yang lainnya, saya pikir Indonesia malah justru secara kebijakan belum sejauh itu ya. Bahkan di Malaysia itu saya pernah mendapatkan kuliah gitu. Di Malaysia zakat itu bisa bukan hanya pengurang pajak ya. Zakat itu sebagai ini substitusinya pajak begitu. Kalau di Indonesia kan hanya mengurangi dan porsinya kan kecil. Kira-kira begitu. Berarti masih belum ke arah sana kemungkinan. Tapi kalau melihat perkembangan penghimpunan dana zakat yang sekarang sudah mulai memakai teknologi mulai dari mobile apps dan lain sebagainya, kalau memang mau mengarah ke blockchain kan kayak semacam masih terlalu jauh. Tapi kalau
masuknya ke ranah penghimpunan secara online, apakah sudah masuk atau belum? Kalau jadi pertama dalam aktivitas lembaga zakat penghimpunan itu kan ada dua jenis ya. Pertama uang masuk, kemudian itu berapanya kita bisa tampilkan. Kemudian uang keluar itu berapanya ya kita juga harus tampilkan. Kalau itu konteksnya satu lembaga mungkin sangat mungkin ya dikerjakan. Artinya lembaga zakat kemudian dia ada marketplace-nya untuk mengupdate lah perkembangan dia penghimpunannya dari waktu ke waktu berapa. Ada kemudian dia juga harus menampilkan penyalurannya dalam waktu ke waktu juga berapa. Artinya dia kemudian bisa live dana di lembaga tersebut berapa-berapanya. Tapi dalam prosesnya memang agak sulit juga ya bagi lembaga untuk menampilkan itu karena lembaga tentu punya keterbatasan terhadap aktivitas tersebut. Biasanya lembaga menyikapi dengan menampilkan informasi tentang keuangan itu bisa setiap bulan atau bahkan menjadi annual report yang itu bisa diunggah atau diunduh di website-websitenya. Sebagian besar lembaga yang sifatnya nasional, dia pasti melampirkan annual report-nya. Hanya kalau konteksnya itu terintegrasi dan benar-benar terbuka, itu saya pikir sangat panjang ya. Apalagi pemerintah harus menggodok dalam hal teknis tentang aktivitasnya ini. Karena Basnas sendiri selain dia regulator, dia juga ada fungsi terhadap penghimpunan zakat. Oleh karena dia agak berat kemudian membuat regulasi yang mencangkup lembaga-lembaga di bawahnya. Berarti progres untuk kayak penghimpunan zakat melalui mobile app sebenarnya juga masih banyak layar-layar yang perlu dilalui gitu ya Mas ya? Betul, betul. Bahkan walaupun kita dilalui pasti kita akan mengejar ke sana ya, karena lembaga-lembaga memang harus mengikuti masyarakat, gaya-gaya di masyarakat. Karena masyarakat kan cenderung dia akan beralih itu dari gaya tradisional membayar lewat tunai, dia kembali kemudian beralih ke mobile banking lah, ke marketplace lah, e-commerce dan sebagainya. Ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas ya. Ini ada pertanyaan dari data terkait mustahik yang sesuai syar'i di lembaga zakat yang satu dengan yang lain, apakah sudah saling terhubung? Baik. Artinya pertanyaannya apakah mungkin agak jenis ya dengan data mustahik yang terintegrasi antar lembaga zakat begitu ya? Ya benar. Ya. Sebetulnya agak sulit juga ya karena sistem antar lembaga tentu tidak punya irisan yang itu terintegrasi begitu. Tapi biasanya kami di forum zakat itu cenderung update mustahik-mustahiknya jumlahnya berapa dan titiknya mana dan sebagainya. Tapi itu juga ada keterbatasan karena setiap lembaga bisa juga akan merilis berita penyalurannya atau update-nya itu belum tentu di jam atau pukul yang sama atau bahkan tanggal yang sama. Atau juga di bulan yang sama. Ada yang lembaga itu merilisnya setiap akhir tahun. Ada yang lembaga itu bisa merilis data penyalurannya itu setiap bulan dan sebagainya. Artinya kalau pembahasannya itu terintegrasi, saya pikir belum ya. Dan biasanya lembaga sederhananya cenderung menyalurkan dan tidak menunggu atas kelembagaan lain menyalurkan di situ. Jadi misalnya nih, secara teknis, sebetulnya kan terintegrasi itu lebih mudah ya. Misalnya seseorang ini sudah dibantu sama lembaga X, kemudian maka nggak akan dibantu sama lembaga Y, kan begitu. Ya. Tapi karena nggak integrasi, maka X bisa juga dibantu sama Y. Tapi itu kemungkinan akan berat ya, dan agak mustahil sebenarnya lembaga, karena memang tidak ada semacam teknologi yang menggabungkan atau mengintegrasikan setiap lembaga untuk mengisi di kolom tertentu, yang kemudian kolom ini bisa dikomunikasikan dengan lembaga yang lain yang mengisi di situ. Artinya memang belum ada platform yang bisa menaungi lembaga-lembaga yang dia bergerak masing-masing. Sampai saat ini saya pikir belum ada.
Ya Berarti karena belum ada itu maka belum bisa membaca secara keseluruhan aktivitas lembaga zakat. berarti apakah itu bisa dikategorikan sebagai kelemahan penghimpunan zakat saat ini, Mas? Jadi memang masih karena datanya masih belum terintegrasi satu sama lain, penyalurannya masih belum masif atau mungkin kendala-kendala yang lain yang bisa ditimbulkan dari hal itu. Ya, saya pikir bisa karena itu juga ya. Karena kurang masif itu akhirnya menjadi eh, tidak kerasa begitu dampak dari lembaga zakat. Hmm. Karena kalau dibedah ya, lembaga zakat saya pikir menyalurkan setiap tahunnya, kalau itu anggap lembaga zakat semua pukul rata ambilnya 12,5% ya, atau berapa persen lah, atau dan sebagainya, maka dia wajib menyalurkan kan jumlahnya hampir 80%, artinya cukup besar, atau sekian puluh triliun atau sekian ratus triliun, sekian ratus miliar atau berapa puluh miliar gitu. Maka sangat signifikan. Tapi karena memang kita itu cenderung menyelesaikan masalah itu tidak sampai tuntas ya, karena memang keterbatasan itu tadi, sehingga masyarakat cenderung tidak habis-habisnya menyelesaikan masalah kemiskinan. Sederhananya mikir, jangankan lembaga zakat ya, lembaga sifatnya pemerintahan aja, dia kemudian tidak terlihat dampaknya karena yang permasalahan yang dihadapi terlalu besar begitu, sehingga kalau zaman sekarang memang lembaga zakat tidak bisa dia berdiri sendiri, pasti dia akan berkolaborasi, sehingga karena kolaborasi tadi itu hasil geraknya lebih besar, hasil pencapaiannya kemudian menjadi lebih nampak. Kalau sekarang memang cenderung dia mencoba dan masih mencoba berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang lain. Berarti Kira-kira berarti sebenarnya kalau ada integrasi data antar lembaga zakat bisa diharapkan impact-nya lebih besar gitu ya, Mas ya. betul. Saya pikir bukan hanya integrasi data ya, tapi memang ada kolaborasi langkah. Misalnya lembaga X bekerjasama dengan lembaga Y, sama-sama lembaga zakat nih, menyelesaikan masalah di desa Z gitu misalnya. Maka akan terlihat dampaknya di desa Z. Kira-kira begitu. Oh, oke oke. Terus ini ada pertanyaan lagi nih, Mas. Mengingat situasi sekarang ini mustahik semakin meningkat sedangkan Muzaki sendiri mengalami penurunan. Apakah upaya pemerintah dan IZI terkait mengupayakan siswa? Jadi kayak gimana strategi dari pemerintah ketika data Muzaki itu turun sedangkan mustahik semakin meningkat? Karena mungkin disebabkan bencana-bencana seperti ini. Baik. Pertama, dari kebijakan lembaga ya, jadi IZI sendiri itu memang, jadi kalau tahap, saya coba bagi share. Sebentar. Jadi memang dalam lembaga zakat itu strateginya adalah tidak jauh dari tiga ini. Karena kalau kita sepenuhnya tidak membagi peran ya, maka akan tumpang tindih aktivitas dan ada aktivitas lain yang tidak tersentuh. Maka strategi lembaga zakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah dengan informasi, edukasi, dan kolaborasi. Informasi artinya kita memang membantu memvalidasi informasi, menghindari hoax, dan melakukan update informasi. Edukasi berarti mengedukasi amil, muzaki, dan mustahik. Karena mau nggak mau strategi IZI edukasinya adalah dengan tadi itu Biro Kepatuhan Syariahnya IZI mengeluarkan mempercepat pembayaran zakatnya. Muzaki juga dipahamkan bahwa zakat harus segera ditunaikan. Dan orang-orang yang berinfak ya, bukan kategori zakat, dipahamkan bahwa sekalipun situasi sulit, ini justru momen kita membuktikan kedermawaan atau tingkat ketakwaan kita. Karena kan memang konteksnya mengeluarkan atau menginfakkan itu kan bisarroi wadoroi. Justru keadaan sempit ini orang-orang yang terbiasa berinfak itu ya dikeluarkan gitu. Itu bagian edukasi. Membuat protokol khusus. Jadi kalau lembaga zakat pasti dia merilis kayak kalau penyaluran harus seperti ini. Karena kalau kita kemudian pemerintah menerapkan kebijakan physical distance ya, kita memberikan bantuan dengan mengumpulkan massa kan juga lucu, malah
bertentangan. Kemudian sosialisasi, edukasi, pencegahan, dan kontingensi atau rencana perubahan. Jadi masyarakat juga diedukasi. Termasuk juga rencana kontingensi di IZI sendiri adalah IZI menghentikan aktivitas penyaluran dalam bentuk pemberdayaan. Kalau makosid syariah itu yang paling utama adalah nyawa dibandingkan harta. Jadi daripada kita memberdayakan sekelompok orang, yang paling mendesak adalah sekarang itu masyarakat dikasih bantuan makan. Kira-kira begitu, sehingga di IZI menerapkan kebijakan atau lembaga zakat pasti menerapkan kebijakan proyek-proyek pemberdayaan di stop dulu. Sekarang kita bantu sembako, kita bantu APD dan sebagainya. Strategi kolaborasi pertama berkomunikasi dengan Muzaki, berkolaborasi dengan komunitas gerakan zakat. Termasuk misalnya dari FOSE menggalang dana, itu tentu sangat membantu. Atau bahkan membantu menyalurkan. Yang ketiga, menyusun kerja bersama dalam mengurangi dampak dan melakukan pencegahan. Ini bentuk protokol khusus ya. Jadi kalau di IZI memang ada program rumah singgah pasien, ini protokolnya. Program mulia inisiatif, ini protokolnya, dan sebagainya. Ini termasuk contoh-contohnya. Dan strategi lembaga zakat, yang tadi saya bilang, fase inkubasi kita edukasi, fase kurasi, medis frontline, isolasi area, fase resesi, ketangguhan keluarga, dan lain-lain. Sehingga saya pikir lembaga zakat pasti sudah menyiapkan, dan memang alangkah utamanya menyiapkan bukan hanya ini ya, bukan hanya fase saat ini, tapi dia menyiapkan rencana ketika fase ini sudah berakhir gitu. Misalnya menyiapkan modal untuk usaha pemulihan dan sebagainya. Saya pikir begitu, Mas, pertanyaannya tentang strategi lembaga zakat. Berarti sebenarnya di masa pandemi seperti ini, semua lembaga, baik pemerintah, lembaga zakat, dan lembaga-lembaga lain saling berkoordinasi, berkolaborasi bersama untuk berusaha membantu menyelesaikan permasalahan ini gitu ya, Mas ya? Betul. Bahkan ada beberapa Pemda itu yang memanggil lembaga zakat untuk membagi peran ya. Saya kemarin mendapat informasi IZI di Jakarta, karena kami pusat di Jakarta. IZI dipanggil sama Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan. Lembaga zakat di Jakarta dan lembaga sosial itu dikumpulkan semua. Ya, sederhananya dimintai bantuan, baik itu sektor real ya, bantuan sembako ke titik maupun bantuan yang lain-lain. Entah itu disinfektan, bantuan tenaga, bantuan lainnya. Hanya kami sendiri di Jawa Timur saat ini belum ada aktivitas itu, artinya lembaga zakat di Jawa Timur belum dikumpulkan sama gubernur. Tapi memang proses kolaborasi dan pemerintah kita pasti jalankan ya. Bahkan dalam hal sepele sederhana teknis penyaluran, kalaupun kita penyaluran pasti komunikasi dahulu kepada RT RW itu. RT RW atau kelurahan. Kira-kira begitu. Oke, terakhir nih Mas Helmi. Kira-kira apa harapan Mas Helmi untuk perkembangan penghimpunan zakat di Indonesia sekarang, dan apa yang kira-kira bisa kita berikan atau mungkin bisa kita kolaborasikan bersama antara pemuda-pemuda pegiat ekonomi syariah dengan lembaga-lembaga zakat saat ini nih Mas? Baik, agak panjang nggak apa ya, saya menyederhanakan dengan 3 hal. Pertama adalah kita sebagai umat muslim, apalagi anak-anak muda ya, harus punya cita-cita menjadi muzaki. Karena itu real kita akan membantu orang lain. Karena kalau kita menjadi muzaki, insya Allah kita paham ya tentang urgensi zakat dan sebagainya, sehingga kita akan membantu orang lain. Artinya kalau kita, ini agak ekstrim juga ya, kalau nggak bisa membantu itu jangan menyusahkan lah. Tapi kita harus punya cita-cita bisa membantu orang lain dan menjadi muzaki. Yang kedua adalah harus bahu-membahu memahamkan indahnya berbagi kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena mau nggak mau edukasi zakat ini sangat minim. Teman-teman sebenarnya kalau bisa amati di edukasi zakat itu paling banter itu saat bulan Ramadan pekan terakhir. Makanya saya berharap yang kedua adalah semoga kita bisa bahu-membahu menyampaikan tentang syariat zakat, keutamaannya, keindahannya kepada masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga adalah teman-teman bisa membantu dalam proses menyalurkan, atau marilah kita membantu orang yang kesusahan semampu kita. Kalau kita bisa membantu menyalurkan, maka otomatis kita ya bantu menyalurkan.
dengan membantu memprofilkan, membantu melaporkan, ini perlu dibantu, dan sebagainya. Saya pikir itu aja. Pertama, berkeinginan menjadi muzaki. Yang kedua, membantu edukasi tentang keutamaan zakat, infak, sedekah. Yang ketiga adalah membantu semampu kita atas kondisi yang ada. Kalau alam bisawab, terima kasih banyak waktunya. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Helmi atas waktunya. Mungkin closing statement-nya seperti ini yang bisa disimpulkannya, Islam itu menghimbau kita agar bisa jadi seorang yang kaya. Tujuan kaya untuk bisa membantu banyak orang. Gitu ya Mas ya. Betul, itu boleh. Mas Helmi, terima kasih atas waktunya, atas kehadirannya di sini menyatakan berdiskusi bersama kita semua. Semoga sehat selalu Mas dan dilancarkan rezekinya, dilancarkan menyelesaikan masalah-masalahnya, dimudahkan segalanya. Terima kasih banyak ya Mas Helmi atas waktunya ya. Mungkin itu saja sih Mas kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali, bersilaturahmi kembali di sesi seperti sekarang ini ya Mas ya. Oke, begitu aja teman-teman. Sesi kali ini kita akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di sesi kedua Serving Talks di hari Rabu minggu depan. Oke, terima kasih teman-teman. See you the next time.